kan sudah mulai diterapkan di puskesmas-puskesmas. Namun tidak semua puskesmas itu mendapatkan pelatihan yang seragam gitu. Jadi MTBS ini terus dikembangkan dan dikembangkan ya. Nah, kalau misalnya untuk WHO dan UNICEF sendiri mengadaptasinya baru sudah sejak tahun 1992 sebenarnya. Cuman di Indonesia dipakai tahun 96 sampai antara 96 dan 97 ya. Nah, kemudian memang kita harus paham dulu nih pengertian manajemen terpadu balita sakit ini apa ya. Jadi ini sebenarnya merupakan pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit. Lampu tengahnya nyalain, Dek. Ya, jadi merupakan pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar. Jadi kalau MTBS ini kita tidak gunakan untuk kader dan perawatan rawat inap. Gitu. Jadi hanya puskesmas pembantu atau misalnya dokter umum yang bertugas di poli MTBS misalnya. Jadi memang di lingkungan puskesmas itu ada polinya tersendiri ya. Nah, di sini mencakup upaya kuratif atau pengobatan terhadap pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A, dan konseling pemberian makanan. Tujuannya untuk menurunkan angka mortalitas bayi dan balita. Kenapa sih cuman pneumonia, diare, campak, malaria? Padahal kan di Indonesia banyak sekali kan penyakit-penyakitnya gitu ya. Nah, karena apa? Karena ini sudah berdasarkan prosedur penelitian. Ternyata selama setahun itu kurang lebih sekitar 12 juta bayi dan balita itu meninggalnya itu paling banyak karena penyakit tersebut. Jadi hanya penyakit-penyakit tertentu ya yang tadi saya sebutkan yang masuk dalam bagan MTBS ini. Tapi dalam penata laksanaannya itu MTBS itu harus ada upaya konselingnya. Jadi kita tidak hanya memeriksa bayi tersebut, kemudian kita mengobati, kemudian suruh pulang, gitu ya. Tapi kita juga harus menggali juga nih imunisasinya lengkap apa enggak, pemberian vitamin A-nya rutin atau enggak, ya. Terus konselingnya seperti apa, gitu. Itu juga kita harus perhatikan, ya. Slide. Oke, jadi strategi MTBS dan MTBM ini merupakan kombinasi dari berbagai tata laksana kasus balita sakit dengan aspek gizi, imunisasi, dan faktor penting lain yang mempengaruhi kesehatan anak termasuk kesehatan ibu. Jadi pada saat pasien tersebut datang ke kita, jangan lupa orang tua tersebut harus bawa buku KIA. Ya, karena jadi tidak hanya kita saja yang membawa formulir MTBS, MTBM ya, karena kan kita harus tahu nih imunisasinya terakhir apa yang sudah dilakukan. Ini nyambung sama materi minggu kemarin ya, gitu. Kemudian tujuan strategi ini untuk mempercepat penurunan kematian dan frekuensi serta tingkat keparahan penyakit dan kecacatan serta berkontribusi terhadap perbaikan tumbuh kembang anak. Ya, slide. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan ya WHO dan UNICEF tahun 92 dia pertama kali menerapkan konsep MTBS dan MTBM ya. Kemudian kita adaptasi tahun 96, kemudian sudah mulai disebarkan di tingkat puskesmas tahun 97 oleh Departemen Kesehatan berbentuk MTBS dan MTBM sebagai pedoman yang komprehensif. Kenapa disebut komprehensif? Karena tidak hanya sifatnya hanya deteksi saja, tapi sifatnya adalah kuratif untuk penyembuhan, deteksi dini, dan juga konseling. Ya. Jadi semuanya itu sangat komprehensif gitu dalam MTBS ini. Tujuannya tuh sebenarnya hanya satu, yaitu menurunkan kematian dan meningkatkan kualitas hidup anak. Ya, slide. Nah, ini maaf kurang jelas ya. Jadi untuk cakupannya biasanya itu untuk MTBM itu dari usia 1 hari sampai usia 1 bulan kita menggunakan bagan MTBM, manajemen terpadu bayi muda. Tapi kalau misalnya MTBS itu usia 2 bulan sampai 5 tahun. Jadi memang cakupan targetnya memang bayi dan balita ya. Slide.
Nah, keterpaduan yang tadi saya sebutkan komprehensif ini karena dia mencakup kuratif, preventif, dan promotif. Kalau kuratif itu pengobatan yang adekuat. Nanti kalian bisa lihat di bagian MTBS, selain kita sudah memeriksa, selain kita menanyakan keluhan pada ibu dan pengasuh, kita periksa bayinya kan ya. Kemudian kita lihat berdasarkan bagan, dan nanti di belakang tuh nanti biasanya kita bisa memberikan resep sesuai dengan bagan MTBS tersebut yang disesuaikan dengan keluhan bayi dan balita ya. Nah, kemudian kita juga harus melakukan tindakan preventif, yaitu kita juga deteksi tentang imunisasi, vitamin A, kemudian pemberian ASI eksklusif ya, MPASI, gizi seimbang ya, terus pantau pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalnya gizi seimbang di sini tuh pasien tersebut datang, kita jangan lupa ukur tinggi badan dan panjang badannya. Kemudian kita plot di kurva. Jadi kita menilai status gizi pasien tersebut ketika datang ke poli MTBS ya. Kemudian mencakup juga promotif. Promotif itu jangan lupa kita juga harus menasehati ibu ya, sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan, kemudian cara merawat anak, kemudian cara pengobatan di rumah dan pemberian makan. Itu MPASI. Itu semua lengkap ada di dalam buku MTBS ya. Untuk yang terbaru kalian bisa update MTBS tahun 2019. Kalian bisa download sendiri, ada PDF-nya di internet ya. Jadi memang ini bisa di-download secara free ya, MTBS dan MTBM. Ya. Slide. Oke, nah ini tadi saya sudah sebutkan ya, sasaran MTBS dan MTBM, bayi muda umur 1 hari sampai 2 bulan, bayi atau anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, kemudian tenaga kesehatan unit rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat dasar, puskesmas dan puskesmas pembantu, yaitu para medis serta dokter puskesmas. Ya, slide. Nah, pelaksananya siapa aja? Pelaksananya adalah tenaga kesehatan yang di unit rawat jalan. Ya, tingkat dasar yaitu para medis, perawat, bidan, dokter, dan bukan untuk kader dan bukan untuk kepentingan rawat inap. Jadi khusus untuk poli rawat jalan saja. Slide. Ya, di sini manfaat dan keuntungan program MTBS. Jadi yang pertama ini ISPA dan diare ya, kita akan mendapatkan keterpaduan tata laksana kasus. Karena kita ketahui bersama bahwa infeksi saluran pernafasan atas salah satunya adalah bronkopneumonia atau pneumonia ya. Di MTBS ada bagannya tersendiri dan diare ini merupakan 2 penyakit terbanyak menyebabkan kematian anak di Indonesia. Jadi dengan harapan penata laksanaannya bisa lebih komprehensif. Kemudian imunisasi mengurangi missed opportunities. Jadi kita bisa meningkatkan cakupan untuk imunisasi yang belum lengkap ya kita lengkapi ya. Jadi memang ini merupakan bagian dari kegiatan konseling juga. Kemudian untuk malaria, memperbaiki penanganan malaria pada balita dan promosi kelambu ya. Kemudian untuk kesehatan ibu, mendiskusikan kesehatan ibu dan memberikan pelayanan. Nah, untuk gizi, kita juga konseling untuk ibu dan pemberian makan pada anaknya serta untuk ASI eksklusif atau menyusui ya. Dan di sini juga tercakup pengobatan dan promosi kesehatan. Nah, intinya adalah mencari pertolongan kesehatan secara cepat. Nah, nanti kalian di bagian MTBS atau MTBM, nanti di sana juga kalian harus bisa memilah mana bayi yang harus segera dirujuk, mana bayi yang kita bisa tangani saja di rawat jalan. Kalau misalnya bayi tersebut datang dengan sesak berat, kalian harus bisa mendeteksi semuanya secara cepat. Sebenarnya kita sediakan bagian ini kan untuk tata laksana tahu nih apa yang mau dinilai secara cepat langsung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke setelahnya.
Udah cukup jelas ya? Kita lanjut dulu ya. Oke, slide. Nah, ini buku bagan MTBS ya yang kalian bisa download di internet ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya prinsip MTBS itu ya, yang pertama kita menanyakan masalah yang dihadapi anak dulu apa. Kemudian yang kedua kita memeriksa bahaya umum. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan ada demam tidak gitu ya, ada sesak nafas atau enggak. Nanti kita bisa lihat bersama-sama dalam bagan MTBS. Kemudian menanyakan 4 keluhan utama. Kalau 4 keluhan utama yang ditanyakan pertama apakah ada batuk atau sukar bernafas, kemudian apakah ada diare, ada demam atau masalah telinga. Ya. Kemudian menanyakan dan memeriksa status gizi. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian buku KIA. Maksudnya kita lihat buku KIA untuk status imunisasi dan vitamin A. Dan kemudian menilai apakah ada masalah lain. Jadi memang prinsipnya sebenarnya itu kalau MTBS ya. Ini memang tidak saya cantumkan, kalian boleh catat ya yang tadi. Nah, kita lanjutkan slide. Nah, ya. Jadi kalau mungkin kita lanjut dulu slide-nya ya. Lanjut dulu slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya tadi yang MTBM ya. Jadi kalau misalnya untuk MTBM nih ya, kita memang harus bisa memilah berdasarkan usia anak. Kalau misalnya anak tersebut datang di bawah usia 2 bulan, kita pakai bagannya MTBM, manajemen terpadu bayi muda. Tapi kalau misalnya di atas 2 bulan, kita pakainya adalah MTBS, ya, karena cakupannya 2 bulan sampai usia 5 tahun. Nah, untuk MTBM, kita harus tanyakan kepada ibu atau pengasuh, ya. Jadi kemungkinan apakah ada penyakit berat atau infeksi bakteri, apakah ada diare, dan apakah ada ikterus. Nah, untuk ikterus kita biasanya menggunakan Kramer. Nah, nanti kalian bisa baca di buku di MTBM ya. Jadi misalnya kalau Kramer 1 itu kuningnya dari mulai kepala sampai leher ya. Kemudian kalau misalnya Kramer 2 biasanya dari mulai kepala sampai dada gitu ya, dan seterusnya sampai Kramer 4 biasanya kita nilainya ya. Dan kemudian kita lihat juga berat badan menurut umur dan atau masalah pemberian ASI ada atau tidak. Jadi memang pada tata laksana MTBM ini juga mencakup pemberian ASI. Jadi kita juga mempromosikan untuk konseling menyusui untuk ASI eksklusif dengan benar ya. Kalau misalnya anaknya ini ternyata beratnya rendah gitu ya, kita mesti evaluasi nih, jangan-jangan memang perlekatannya kurang benar gitu ya. Kemudian juga apakah memang ibu hanya memberikan ASI-nya tuh hanya sebentar-sebentar gitu ya. Padahal yang ideal mungkin satu payudara kan 15 sampai 30 menit. Ya, tapi nanti kalian ikuti saja alurnya berdasarkan bagan MTBM yang kalian dapatkan. Gitu. Jadi kita hanya mengikuti alur saja. Cuman semuanya harus kalian periksa ketika mendapatkan pasien ya. Slide berikutnya. Nah, kalau misalnya ini untuk MTBS 2 bulan sampai 5 tahun, kita lihat tanda bahaya umum. Ya, yang dimaksud dengan tanda bahaya umum itu pertama, apakah anak tidak mau menyusu? Kemudian yang kedua, apakah anak memuntahkan semua makanannya? Kemudian apakah ada kejang dan apakah anak letargis atau tidak sadar? Kalau misalnya salah satunya terpenuhi, ya, ini kan berarti suatu kondisi gawat darurat. Ya, kalian selesaikan pemeriksaan, tapi secara cepat sambil menyiapkan form rujukan. Ya, jadi memang kalian harus bisa membedakan nih. Jadi kalian hanya ikuti saja pertanyaan berdasarkan bagan MTBS, tapi kalian mesti kotak-kotakan mana bayi yang memang kita akhiri dengan konseling, mana bayi yang kita akhiri dengan proses rujukan. Ya,
slide. Mungkin kita buka dulu yang buku MTBS ya, sebelum kita lanjut ke MTBM. Nah, ini mungkin yang paling awal ya. Nah, ini kalian nanti bisa mungkin bisa save aja dari sini ya. Jadi sebenarnya gini, mungkin kalau di tiap puskesmas itu ada poli MTBS dan MTBM khusus ya. Jadi alurnya biasanya pasien tersebut seperti biasa daftar gitu ya. Kemudian dipanggil untuk masuk ke poli MTBS dan MTBM gitu ya. Dan kemudian ibu tersebut jangan lupa untuk bawa buku KIA gitu ya, agar memudahkan kita untuk mencatat apa yang kita temukan, dan memang kita juga bisa melihat status imunisasi anak tersebut. Nah, begitu pasien tersebut datang, kalian lihat di sini apakah ada tanda bahaya umum. Ya, kalian juga harus menanyakan masalah utamanya apa ibu tersebut datang, gitu ya. Nah, di sini tanda bahaya umum yang bisa kalian tanyakan, apakah anak bisa minum atau nyusu enggak? Ya. Kemudian apakah anak memuntahkan semua makanan dan atau minuman? Dan apakah anak pernah kejang selama ini? Ya, mungkin kalau misalnya untuk apakah anak bisa minum atau menyusu, kalian bisa sambil lihat kan ya. Jadi sambil nanya sama orang tua gitu, anaknya di meja pemeriksaan gitu ya. Kalian juga bisa lihat nih kalau misalnya anaknya rewel, gelisah, atau bahkan tidak sadar. Letargis itu cenderung mengantuk kalau letargis. Ya, biasanya kalau letargis itu biasanya terdapat pada anak-anak yang dehidrasi berat ya, atau justru anak tersebut infeksi berat atau sepsis biasanya, atau gejala infeksi susunan saraf pusat gitu ya. Biasanya anak tuh tampak seperti kontak dengan lingkungannya tidak adekuat gitu ya. Kemudian apakah anak mengalami kejang enggak saat ini? Kemudian apakah stridor? Jadi kalau misalnya stridor itu adalah suara nafas yang merintih, sudah berat biasanya. Ya, kalau misalnya selain stridor, apakah anak tampak biru atau sianosis? Ya, kalian juga bisa tanyakan apakah kalian bisa tanyakan apakah pada saat menangis atau misalnya pada saat terlihat cepat capek, ya kita juga perlu evaluasi apakah ini karena problem paru atau problem jantung biasanya itu bisa dibedakan ya. Kemudian apakah ujung tangan dan kaki pucat atau dingin? Nah kalau misalnya memang ada salah satu di sini berarti penanganan segera ya. Nah kalian lihat dari tabel tersebut ya. Nah, kalau misalnya tadi yang saya sebutkan ada gitu kriterianya, berarti kita klasifikasikan penyakit sangat berat. Nah, apa tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, bila sedang kejang, anak diberikan diazepam, ya. Terus kalau misalnya bila ada stridor, pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas, gitu. Maksudnya seringkali kan kalau ada stridor, anak tuh seringkali misalnya makan sesuatu gitu ya, keselak atau tersedak. Nah, itu biasanya kita pastikan kita singkirkan penyebab tersebut. Kemudian cegah agar gula darah tidak turun, jaga anak tetap hangat dan rujuk segera. Jadi kan memang semuanya untuk proses rujukan kan butuh proses ya, gitu. Tidak gampang untuk merujuk. Tapi minimal kalian harus jelaskan kepada orang tua bahwa anak tersebut kondisinya sangat gawat, jadi dibutuhkan tindakan segera dan harus segera dirujuk ke rumah sakit terdekat yang fasilitasnya lebih lengkap. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang memeriksa tanda bahaya umum?
Ya, kita lanjut dulu ya. Ya, kemudian kita teruskan ke bawah ya. Nah, tadi kalau misalnya kalian sudah ada pasien datang dengan keluhannya gawat gitu kan ya. Nah, kalian kan memang harus ada bayangan nih, ya kan? Waduh, ini anaknya sukar bernafas nih, kemungkinan pasti pneumonia gitu ya, ada problem pernafasan. Nah, kalian lanjut ke bawah. Jadi apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas ya? Kemudian tanyakan berapa lama nih sesaknya, ya. Terus sambil lihat, dengar dan periksa. Hitung nafas dalam 1 menit. Jadi harus dalam 1 menit. Nah, di sini ada kriterianya. Kalau yang disebut dengan nafas cepat adalah kalau 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan, nafas cepat apabila 50 kali per menit, 50 kali atau lebih dalam 1 menit. Jadi memang kita tidak bisa mengira-ngira nih, oh ini kayaknya nafasnya cepat banget nih gitu. Kita tetap harus hitung dalam 1 menit. Ya. Kemudian 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun, 40 kali atau lebih dalam 1 menit, kita kategorikannya adalah sukar bernafas atau nafas cepat ya. Nah, di sini kalian bisa klasifikasikan ya, apakah nafas cepat saja atau disertai dengan tarikan dinding dada. Nah, kalau misalnya disertai dengan tarikan dinding dada, kita klasifikasikan pneumonia berat, kita berikan oksigen minimal 2-3 liter dan beri dosis pertama antibiotik ya yang direkomendasikan ada di bagan belakang MTBS, biasanya obat-obatannya apa saja yang bisa kita berikan ya. Kemudian rujuk segera ya. Jadi kita juga harus menyiapkan saturasi oksigen untuk di tingkat puskesmas ya. Untuk apa? Karena kita harus melihat aliran oksigen di dalam tubuh anak tersebut masih lancar atau tidak. Targetnya itu di atas 92%. Kalau misalnya di bawah itu, artinya memang aliran oksigennya memang sudah terganggu. Mungkin karena sesaknya memang sudah lama gitu ya, atau sumbatannya sangat berat gitu. Itu bisa terjadi ya. Kemudian kalau misalnya ternyata hanya nafas cepat saja, tapi saturasi oksigen masih bagus, ya, kita sebutnya hanya pneumonia saja, ya, tapi bukan pneumonia berat. Nah, tata laksananya beri amoksisilin 2 kali per hari, ya, beri pelega tenggorokan, obati wheezing. Wheezing itu mengi, ya, istilahnya kalau misalnya kita dengar pakai stetoskop ada ngik-ngikan, ya. Tapi kalau misalnya berat bisa aja wheezingnya ini terdengar tanpa kita pakai stetoskop. Kemudian apabila batuk lebih dari 14 hari atau wheezing, kita tata laksana untuk pemeriksaan lanjutan dan kita nasihati ke orang tua, kalau misalnya tidak membaik dalam 3 hari, silahkan kunjungan ulang. Kita periksakan lagi sesuai dengan alur yang tadi. Ya. Kemudian kalau misalnya ternyata kalian hitung selama 1 menit tidak termasuk kriteria tersebut atau nafasnya masih baik, gitu ya, maka kita bisa simpulkan tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun pneumonia. Mungkin anak tersebut batuk saja, bukan pneumonia. Ya. Di sini kalian bisa baca tata laksananya apa. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan tiap bagan, gitu ya, pasti diakhiri dengan konseling. Karena itu yang paling penting ya. Jadi konselingnya itu jangan lupa kapan harus kembali lagi ke kita. Gitu. Jadi kalau tadi pneumonia kan kita lihat dalam 3 hari gitu kan ya. Tapi kalau misalnya batuk saja bukan pneumonia, kita kita nasihati kembali dalam waktu 5 hari. Kenapa? Karena khawatirnya nanti batuknya bisa berprogres menjadi pneumonia. Gitu ya. Jadi tetap kita harus sarankan untuk kontrol ulang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah jelas? Paham? Ibu, maaf Ya, izin bertanya. gimana? Heeh. Ya, saya Amanda Nur Aulia Putri dari D3 Kebidanan. Ibu Mm-mm. jika sedang batuk terus pakai Mm-mm. stetoskop kan ada bunyinya suka kayak nih kayak gitu. Itu diakibatkan dari batuknya atau emang karena ada penyakit lain, Bu? Terima kasih. Ya,
Jadi kalau kita istilahnya tuh wheezing ya, Amanda, itu kita sebutnya wheezing. Jadi wheezing itu disebabkan karena ketika batuk kan pasti ada produksi dahak ya. Nah, dahaknya itu mengental, sementara saluran pernafasan anak itu menyempit. Jadi si dahak itu menyumbat saluran pernafasan, jadi menumpuk di dalam saluran nafas, sementara udara yang masuk itu kan nggak lancar, masuk ruangan sempit, jadinya menimbulkan suara mengi. Gitu. Jadi itu bisa diakibatkan dari proses pneumonia-nya. Gitu. Jadi proses infeksinya juga bisa, atau justru memang karena ada penyebab lain, misalnya anak tersebut ada asma. Ya. Tapi kalau misalnya pada infeksi paru, kurang lebih mekanismenya seperti itu. Jadi udara melewati saluran udara ya, udara pernafasan melewati saluran nafas yang menyempit akibat sekret yang kental. Jadi menimbulkan suara mengi. Gitu. Ya, udah jelas ya? Sudah, baik Ibu, terima kasih. Iya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, kalau enggak mungkin kita lihat bagan yang bawahnya lagi ya. Oke, nah ini sekarang kalau misalnya keluhannya diare nih, ya. Pertama kita tanyakan dulu, udah berapa lama diarenya? Terus ada nggak darah dalam tinja? Kalau misalnya ada darah, kita pastikan kemungkinan ini disebabkan oleh disentri atau bakteri, ya. Kemudian setelah kita tanyakan, kemudian kita lihat keadaan umum anak nih, apakah letargis atau nggak sadar. Kalau letargis, udah mulai ngantuk-ngantuk atau nggak sadar, kemudian ya kita juga harus pastikan, waduh jangan-jangan ini dehidrasi nih gitu ya. Nah dehidrasinya ringan sedang atau berat, nah kita harus pastikan juga. Kemudian anak gelisah dan rewel atau mudah marah. Biasanya kalau anak dengan dehidrasi ringan sedang, anak tuh cenderung lebih haus. Pengennya minum aja. Ya, dan anak cenderung lebih rewel, jadi kayak serba salah gitu ya, gitu. Nah itu biasanya kalau ringan sedang. Tapi sebaliknya kalau anak dengan dehidrasi berat, justru kondisinya sebaliknya. Anak malah tidur terus, malah susah dibangunkan atau lama-lama bisa terjadi tidak sadar. Ya. Nah, kemudian kita lihat matanya cekung apa enggak. Nah, untuk melihat mata cekung apa enggak, kadang-kadang kita bingung ya. Kadang-kadang kan soalnya kan kita nggak sama anaknya terus tiap saat, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kok ini matanya celong ya, kita tanya juga ke orang tuanya, "Bu, ini biasanya matanya kayak gini apa lebih cekung sekarang dibandingkan biasanya?" Jadi kita memang harus konfirmasi juga ke orang tua. Karena kalau misalnya mata cekung, kita bisa aja, "Oh memang matanya gitu kok Bu." Misalnya kan ada yang kayak gitu ya, orang tua bilangnya gitu. Jadi kita konfirmasi ke orang tua sambil kita lihat dan kita nilai, kemudian kita beri anak tersebut minum. Kalau misalnya malas minum, apakah anak tersebut tidak bisa minum atau malas minum, kemudian apakah justru haus minum dengan lahap, ya. Kemudian yang keempat, cubitan kulit perut untuk mengetahui tugor. Nah, ini, cubitan perut ini, merupakan salah satu tanda bintang untuk menilai apakah ada dehidrasi atau tidak, ya. Kalau misalnya cubitan kulitnya sangat lambat di atas 2 detik, ya, ini mungkin hati-hati, jangan-jangan ini sudah dehidrasi berat, gitu ya. Atau misalnya dehidrasi ringan sedang juga bisa, tapi kalau untuk dehidrasi ringan sedang walaupun cubitan kulit masih lambat, tapi anaknya biasanya hanya sebatas gelisah atau rewel saja, tidak sampai letargis atau tidak sadar. Kemudian, eee kalau misalnya cubitan kulitnya sangat lambat juga, hati-hati anak tersebut jatuh ke dalam syok akibat kekurangan cairan yang berat, ya. Jadi memang mungkin di sini tidak ada dalam bagan ini. Cuman kalau misalnya kalian lihat cubitan kulit anak sangat lambat dan anaknya mulai tidak sadar, kalian jangan lupa raba nadinya, ya. Kalau nadinya cenderung halus dan tidak teraba itu hati-hati. Itu kalian harus segera rujuk. Karena anak tersebut sudah jatuh ke dalam syok hipovolemik karena kekurangan cairan yang lama. Ya. Nah, kemudian
kita klasifikasikan diarenya. Nih ya, kalau misalnya terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut, misalnya letargis atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat, itu kita klasifikasikan diare dehidrasi berat. Nah, tindakan pengobatannya adalah jika tidak ada klasifikasi berat lain, beri cairan untuk dehidrasi berat sesuai rencana tipe C. Jika anak juga mempunyai klasifikasi lainnya, rujuk segera. Nah, kemudian bisa juga kalau anaknya di atas 2 tahun dan ada disentri, berikan antibiotik untuk kolera. Nanti semua ada di tabel di belakang ya, di halaman berikutnya. Kemudian terdapat 2 atau lebih tanda-tanda, misalnya gelisah, rewel, mudah marah, mata cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat. Ini masuknya diare dehidrasi ringan sedang. Ya, beri cairan, tablet zinc, dan makanan sesuai usianya. Jadi biasanya kita berikannya anjurannya kalau di bawah umur 6 bulan, ASI eksklusif teruskan. Tapi kalau misalnya memang anak tersebut sudah mendapatkan MPASI, berikan makanannya tersebut dikit-dikit tapi sering dan rendah serat. Gitu. Artinya kalau rendah serat itu jangan lupa sayur-sayuran mungkin dibatasin dulu sementara sampai diarenya berhenti, gitu ya. Kemudian jika terdapat klasifikasi berat lain, rujuk segera dan jika masih bisa minum berikan ASI dan Oralit selama perjalanan. Nasihati kapan kembali segera, kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan. Ini kalau diare dehidrasi ringan sedang. Tapi kalau misalnya ternyata tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat atau ringan sedang, ini artinya diare tanpa dehidrasi. Ya, cukup berikan cairan, tablet zinc, dan makanan sesuai dengan terapi A. Nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perubahan. Nah, ya. Begitupun dengan diare persisten berat dan diare persisten juga disentri, gitu ya. Di sini memang ada klasifikasinya. Kalau misalnya ada darah dalam tinja, artinya kita lihat bagan untuk disentri. Nah, tata laksananya ada di tabel sebelahnya. Biasanya kita juga berikan antibiotika. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang diare? Ibu, Cukup jelas? Ya. Ibu saya Iya, Reva gimana? ingin bertanya. Di daerah saya, Bu, banyak mitos ibu hamil yang menyusui. Kalau anak si ibunya teh minum obat, Ibu, jadi obatnya tuh ngalir katanya ke si anaknya. Itu apakah benar apa mitos? Nah, jadi obat apapun yang minum obat ibunya gitu ya, bukan anaknya ya, gitu ya. Jadi ini mitos sebenarnya karena apa? Karena kalau ibu itu sendiri makan jangankan obat ya, misalnya minum minum sesuatu atau makan sesuatu itu yang masuk ke dalam ASI itu hanya sedikit sekali, gitu ya. Jadi memang kita sarankan yang kalau misalnya anaknya sakit ya minum obat anaknya bukan ibunya. Selain itu juga ibunya kan nggak sakit apa-apa. Kalau misalnya dikasih obat nanti malah efek samping ke ibunya ya gitu. Jadi kalau misalnya minum obat ya tetap disarankan ya minum obat anaknya gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Udah cukup jelas? Sudah, Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Yang lain mungkin udah jelas tentang tadi penilaian pneumonia dan diare? Ya, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya ya. Ke bawah boleh? Yang berikutnya. Nah, ini demam ya. Jadi kalau misalnya demam kalian bisa sebenarnya kalau misalnya untuk MTBS ini secara garis besar kalian bisa pertama kalian tanyakan dulu ke ibunya dengan anamnesis ya.
Kemudian kalian ikuti saja alur bagannya, seperti kalau misalnya demam, ya, berdasarkan anamnesis atau teraba panas atau suhu di atas 37,5 derajat Celcius, ya. Kalau misalnya ternyata iya, kita tentukan apakah di daerah tersebut ada resiko malaria atau tidak, ya. Atau kita bisa tanyakan nih, apakah ada nggak riwayat bepergian ke daerah malaria dalam 1 atau 2 minggu terakhir, ya? Contoh daerah malaria itu salah satunya misalnya daerah Papua ya, atau Irian misalnya ya. Nah, kemudian ibu juga kadang-kadang bisa spontanitas bercerita. Jadi misalnya, tapi dok di daerah saya itu beberapa anak tuh ada sakit malaria. Nah, kalau kayak gitu memang harus hati-hati ya. Nah, artinya memang anak tersebut memang beresiko tinggi untuk sakit malaria. Nah, kemudian setelah kita gali informasi dari anamnesis, tanyakan juga sudah berapa lama anak demam. Ya, kemudian jika lebih dari 7 hari, apakah demamnya setiap hari atau hilang timbul? Ya, kemudian apakah pernah menderita malaria atau minum obat malaria? Apakah anak menderita campak dalam waktu 3 bulan terakhir? Kemudian lihat dan periksa ya adanya kaku kuduk. Jadi kalau misalnya kaku kuduk ini mungkin nanti kalian bisa search di YouTube ya cara memeriksa kaku kuduk. Nah, nanti biar lebih terbayang. Jadi kaku kuduk ini biasanya kita periksa untuk curiga apakah ada infeksi susunan saraf pusat. Kalau misalnya kita curiga malaria, jangan-jangan malarianya malaria serebral yang sudah naik ke otak misalnya. Ya, jadi kita harus periksakan, kemudian lihat apakah adanya pilek, lihat adakah penyebab demam oleh bakteri, ya. Lihat apakah ada tanda-tanda campak saat ini, saat anak datang ke kita, misalnya ada ruam kemerahan di kulit yang menyeluruh dan terdapat salah satu tanda batuk, pilek dan mata merah. Jadi khasnya kalau campak itu muncul ruam itu pada saat anak demamnya masih tinggi. Gitu ya. Dan di samping hanya ruam, anak tersebut juga biasanya ada salah satu gejala batuk, pilek atau mata merah kayak iritasi mata ya atau radang di daerah mata. Sampai sini udah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, setelah kita tanya dan periksa, ya kita seperti biasa kita harus lakukan klasifikasi ya. Apakah klasifikasinya penyakit berat dengan demam, apakah malaria, ataukah demam tapi mungkin bukan malaria. Ya, terus penyakit berat dengan demam, demam bukan malaria, terus campak dengan komplikasi. Jadi penggolongannya ini berdasarkan gejala-gejala yang kalian bisa baca di tabel ini, ya. Kemudian setelah kalian misalnya sudah mengelompokkan atau mengklasifikasikan, kalian harus melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan, ya. Terus edukasi apa yang harus kita sampaikan. Nah, misalnya kalau ada tanda bahaya dan ternyata pada saat pemeriksaan ditemukan kaku kuduk, ya, berarti klasifikasinya adalah penyakit berat dengan demam, ya. Tindakannya beri dosis pertama meter injeksi untuk malaria berat. Ini kalau misalnya tadi kita tanyakan ada faktor resiko tinggi ke arah malaria, ya. Beri dosis pertama antibiotik, cegah kadar gula darah agar tidak turun, beri 1 dosis paracetamol, kemudian rujuk, ya. Nah, tadi setelah kita lihat bagan pneumonia, ya, diare dan demam, gitu ya. Nah, kalian jangan lupa klasifikasi dan tindakan ini kalian tulis di rekam medis, ya. Kalian kan pasti akan ada bagan MTBS, ya. Terus kalian tandai, terus kalian tulis semuanya yang kalian temukan, termasuk misalnya klasifikasinya apa, ya. Terus tindakan dan konselingnya apa, kalian harus tulis di status atau rekam medis, ya. Jadi tidak hanya di formulir saja. Nah, kalau misalnya ternyata didapatkan campak atau komplikasi berat, misalnya ya, di sini kalian bisa lihat beri vitamin A dosis pengobatan, beri dosis pertama antibiotik, gitu ya.
Kemudian juga kalian bisa berikan salep mata tetrasiklin jika ada keruhan pada kornea. Ya, kalau seperti ini kalian tidak perlu dihafal, ya. Kalian cukup melihat aja dari bagan, tapi lama-lama juga kalian akan hafal sendiri kok, ya. Karena terbayang ya untuk bagan-bagan ini kan pasti banyak banget. Kalau hafal pasti cepat lupa. Tapi kalau sambil mengerjakan biasanya akan ingat sendiri biasanya ya. Jadi seiring dengan kalian banyak mengerjakan kasus-kasus MTBS, MTBM, insya Allah nanti kalian bisa ingat sendiri ya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang MTBS? Coba ke bawah lagi. Lagi ya. Nah, ini juga ada DBD ya. Kalian juga mungkin bisa baca. Jadi memang intinya gini, kalau MTBS ini formulirnya kalian pilih berdasarkan keluhan utama pasien ya. Tapi kalau untuk tanda bahaya umum sama keadaan umum anak itu memang semua kita harus tanyakan ya. Nanti di belakang coba terus ke bawah. Lagi, nah ini yang masalah telinga ya, sama juga kayak tadi juga. Apakah ada nyeri telinga, rasa penuh di telinga, berapa lama ya, sambil kalian lihat gitu, apakah ada cairan nanah keluar dari telinga, raba, apakah pembengkakan yang nyeri di belakang telinga ya. Kemudian klasifikasikan masalah telinga, apakah mastoiditis, infeksi telinga akut, infeksi telinga kronis, tidak ada infeksi telinga ya. Jadi klasifikasi atau diagnosis kalian ini berdasarkan tabel MTBS. Klasifikasi ini kalian harus tulis di status ya, rekam medis. Ya, berikutnya ke bawah. Nah, ini untuk memeriksa status gizi ya, gitu ya. Jadi ini harus rutin dilakukan untuk setiap anak yang datang ke poli kita ya. Jadi kita harus lengkap nih, tinggi badan, panjang badan, kita plot nanti ada kurva status gizinya biasanya di buku ini ya. Terus nanti kalian juga bisa klasifikasikan status gizi. Kalau misalnya terlihat sangat kurus ya atau ada bengkak pada kedua kaki ya. Ini misalnya berat badan per panjang badan gitu ya, kurang dari -3 atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm ya. Ada tanda bahaya umum, ada klasifikasi berat, ada masalah pemberian ASI, kita klasifikasikan gizi buruk dengan komplikasi dan ini harus dirujuk segera. Ya. Nah, di sini juga kalian bisa baca untuk gizi kurang tanpa komplikasi, gizi kurang ini juga ada kriterianya sendiri. Ya. Slide yang bawahnya lagi, coba kita lanjut ke bawah. Nah, ini periksa anemia ya. Kalau anemia ya kita lihat apakah pada telapak tangan pucat ya, apakah sangat pucat atau agak pucat, kita klasifikasikan anemianya ya. Nah, ini apakah anemia berat, anemia atau tidak anemia. Nah, konselingnya berdasarkan klasifikasi yang sudah kita buat ya. Ya. Slide. Nah, ini kalau ini HIV ini kondisi khusus ya, nanti kalian bisa baca juga. Ya, slide. Terus ke bawah. Ya, diterusin aja ke bawah. Nah, ini imunisasi ya. Jadi dalam satu bagan ini ada memeriksa status imunisasi dan pemberian vitamin A. Nah, kita di sini yang tercakup dalam MTBS, imunisasinya adalah imunisasi dasar sama imunisasi lanjutan. Kalau kemarin kan minggu lalu kita bahasnya banyak ya, imunisasi yang PPI dan non-PPI sampai usia 18 tahun ya. Tapi kalau misalnya di poli MTBS, kalian hanya cukup untuk menanyakan imunisasi dasar, yaitu dari mulai usia 0 sampai 7 hari sampai usia 9 bulan. Kalau sekarang kan campak rubella ya. Kemudian imunisasi lanjutan yang 18 bulan sama 24 bulan. Ya. Nah, cuman kalau sekarang imunisasi lanjutan itu jadi campak ini jadi usia 18 bulan. Jadi dalam satu kali kunjungan disuntik kiri kanan, petavalen misalnya sebelah kanan, campaknya sebelah kiri.
Gitu. Jadi dalam satu kunjungan bisa dilakukan penyuntikan dua-duanya. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang aduh kasihan nanti malah bengkak dua-duanya gitu ya, kita kan nggak bisa memprediksi efek sampingnya, bisa juga ditunda misalnya salah satunya sebulan dari vaksin yang akan kita lakukan sekarang. Misalnya mau pentavalent dulu gitu ya, sebulan kemudian kita jadwalkan campak. Cuma memang kita lebih optimal berbarengan ketika 18 bulan itu ya, campak plus pentavalent. Nah, di sini bayi lahir di fasilitas kesehatan, imunisasi BCG dan polio 1 diberikan sebelum dipulangkan. Ya. Jika anak sehat atau anak sakit ringan dan belum lengkap imunisasi dasarnya, maka segera lengkapi imunisasi dasar kecuali anak tersebut akan dirujuk segera. Jadi misalnya anak tersebut imunisasi dasarnya ada yang belum lengkap. Ya. Pada saat yang sama ketika periksa anak tersebut dalam kondisi misalnya gawat, ya kita utamakan dulu, tangani kegawatannya dulu. Imunisasi bisa pada kunjungan berikutnya kita lengkapi. Gitu ya. Kemudian ini untuk pemberian vitamin A, kita lihat apakah jadwal suplementasinya memang sudah lengkap, ya, apakah selalu ikut gitu ya. Nah ini kita setiap bulan Februari dan Agustus, ya ke bawah lagi. Nah, pastikan bahwa yang tadi atasnya, yang tadi, nah ini ya, pastikan bahwa setiap anak dengan tanda bahaya umum apapun harus dirujuk setelah mendapatkan dosis pertama antibiotik dan tindakan prarujukan lainnya. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di belakang untuk tabel diare, ada tata laksana diare A untuk tanpa dehidrasi, B untuk dehidrasi ringan sedang, dan C untuk dehidrasi berat. Gitu ya. Nah, ini upaya rehidrasi dengan rencana terapi tipe C mungkin bisa menghilangkan tanda bahaya umum sehingga rujukan tidak diperlukan lagi. Gitu kan ya. Kecuali kalau misalnya anaknya betul-betul sangat lemas gitu ya, terus ada dalam kondisi shock, terus ibunya aduh udahlah dirawat aja misalnya ya, kalian siapkan proses rujukan. Jadi kita juga harus melihat, jadi kondisi umum anak ini memang harus dinilai secara berulang-ulang. Ya, ya slide, mungkin yang ke bawah lagi. Ya, nah ini yang tadi saya sampaikan mengenai pemberian oral di rumah ya. Nah, sebelum kalian memberikan, tadi kan ada banyak ya, kalau pneumonia ada diberikan amoksisilin gitu ya. Terus juga kalau disentri ada yang diberikan cotrimoxazole gitu ya. Nah, ini tuh ada tata caranya. Jadi pertama tentukan jenis obat dan dosis yang sesuai berdasarkan berat dan usia anak. Kemudian jelaskan alasan pemberian obat. Ya, kadang-kadang kan memang ada ibu-ibu yang ketika diare, dok anak saya nggak dikasih antibiotik. Nah, pasti kan ada yang begitu ya. Bahkan ada ibu-ibu yang menganggap kalau nggak dapat antibiotik, anaknya nggak akan sembuh. Nah, begitupun sebaliknya ada juga loh, kok dok, kok kayaknya diare kayak gini aja kok perlu antibiotik buat apa? Gitu kan? Jadi alasan pemberian obat harus kita jelaskan. Misalnya, Bu, ini diarenya diare berdarah. Jadi penyebabnya biasanya bakteri. Jadi kita harus berikan antibiotik selama berapa lama. Gitu ya. Nah, terus kita juga kan harus jelaskan tanda-tanda bahaya apa, terus konseling gizi di rumah itu biasanya udah satu paket itu kita jelaskan semuanya ya. Kemudian perhatikan cara ibu menyiapkan sendiri satu dosis ya. Dan kita memang harus tahu bahwa satu sendok obat itu memang sekitar 5 mili. Ya, jadi satu sendok teh itu setara dengan 5 mili. Kalau misalnya satu sendok makan setara dengan 10 mili misalnya. Jangan ibunya nanti satu sendok itu kita cuma ngomong satu sendok aja. Ya, tiba-tiba dikasihnya satu sendok makan. Itu 2 dosis berkali lipat, taunya anaknya memang ada efek samping. Jadi kita memang walaupun untuk penyampaian obat ini mungkin akan dijelaskan di farmasi ya atau di apotek, tapi kita tetap harus mengedukasi juga untuk perihal pemberian obatnya ya. Kemudian mintalah ibu memberikan dosis pertama pada anak bila obat harus diberikan di klinik ya. Misalnya anaknya demam tinggi sampai 39 ya. Rumahnya jauh misalnya. Tapi anak tersebut belum perlu untuk rujukan.
Nah, kita sarankan aja sama ibunya, Bu, kayaknya sebaiknya minum parasetamolnya di sini aja. Gitu ya, jangan nunggu di rumah karena takutnya nanti anak semakin nggak nyaman, gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian terangkan dengan jelas cara memberi obat dan tuliskan pada label obat. Jika akan memberikan lebih dari satu obat, bungkus setiap obat secara terpisah agar orang tua lebih mudah untuk memilahnya. Nah, jelaskan bahwa semua obat harus diberikan sesuai anjuran walaupun anak telah menunjukkan perbaikan. Seperti contoh tablet zinc misalnya untuk diare. Zinc itu, walaupun anak sudah berhenti dari diare, tetap diteruskan 10 sampai 14 hari. Kadangkala orang tua kalau misalnya sudah diarenya sembuh gitu ya, dihentikan aja zincnya. Kenapa harus dilanjutkan? Karena sebenarnya kalau anak itu kalau diare kita tuh nggak boleh mampetin, nggak boleh dikasih obat yang langsung berhenti diarenya. Gitu. Nah, zinc ini sendiri fungsinya adalah untuk membantu regenerasi sel epitel usus yang rusak dalam kondisi diare. Nah, berdasarkan penelitian, regenerasi sel usus itu memakan waktu sekitar 10 sampai 14 hari. Nah, salah satunya kan butuh zinc gitu ya. Jadi zinc itu memang kita efeknya itu tidak akan langsung mampet. Nah, jadi kenapa harus 3 hari kunjungan ulang gitu ya? Seperti tadi kita sudah bahas di depan karena memang dibutuhkan proses dulu gitu. Jadi nggak langsung minum obat sekali langsung anaknya nggak diare lagi. Jadi tetap harus dilanjutkan walaupun sudah berhenti diarenya ya. Kemudian jelaskan bahwa semua obat harus diberikan sesuai anjuran ya tadi sudah. Cek pemahaman ibu sebelum ibu meninggalkan klinik. Jadi memang kita kan yang dijelaskan lumayan banyak ya. Kadang-kadang ibu saking paniknya, informasi yang kita dapatkan ibu itu kadang-kadang harus bertanya berulang-ulang. Atau ada juga tipe ibu yang kadang-kala diem aja gitu kan. Tipe ibu tuh beda-beda gitu kan, tipe ibu pasien. Jadi kita harus pastikan ibu ini paham dulu instruksi yang kita berikan itu dan penyuluhan yang kita berikan gitu ya. Jadi Bu udah paham ya Bu ya, ada yang mau ditanyakan gitu. Jangan ya Ibu ini udah ya gini ya, udah nanti balik lagi ya Bu ya gitu. Misalnya kita sudah terkesan menutup akses untuk ibu itu bertanya, nanti ibu itu malah bingung sendiri dan malah nggak mau nanya sama sekali gitu ya. Nah, nanti apa yang terjadi ketika informasi tersebut tidak disampaikan, otomatis pengobatannya tidak optimal kepada anaknya. Jadi kita harus tekankan kepada ibu tersebut sebelum meninggalkan ruangan, ibu tersebut sudah paham. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Dok, izin Ya, bertanya. gimana? Di tetangga saya kan anaknya itu ada yang demam tinggi. Kemudian ibunya teh bilang ketika udah selesai demam itu jadi ada masalah dalam pendengarannya. Itu kenapa bisa terjadi ya, Dok? Terima kasih, Dok. Usia berapa anaknya? Sudah masuk SD. Jadi memang kita harus tekankan, kita harus benar-benar evaluasi nih, apakah memang dari sebelumnya anak tersebut memang pendengarannya sudah bermasalah atau belum ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah demam, anak tersebut pendengaran jadi terganggu, ya kemungkinan besar mungkin demamnya disebabkan infeksi telinga tengah. Ya, jadi mungkin ditanyakan aja sama ibunya, Bu, pas waktu lagi demam, anaknya suka megang-megang telinga nggak? Atau misalnya kalau anak udah lebih besar kan udah bisa ditanya ya, bisa kita lihat misalnya apakah ada cairan yang keluar dari telinga yang berbau, ya. Kemudian juga suka mengeluh telinganya sakit. Nah, kalau seperti itu harus hati-hati. Karena kalau misalnya radang telinga dibiarkan memang bisa mengganggu fungsi pendengaran. Mungkin saran saya itu mah rujuk ke dokter THT aja buat diperiksa fungsi pendengarannya. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Ya, gimana dia mau tanyain lagi? Cukup jelas? Bu izin bertanya. Gimana? Kan tadi kalau misalkan anak tersebut diare dikasih zinc kan Bu, tablet zinc. Iya. Tapi kalau misalkan anak tersebut itu tuh punya apa sih?
alergi Bu terhadap tablet zinc, itu apa yang bisa dilakukan Bu? Nah, ini memang rada sulit ya kalau seperti ini, karena memang kalau anak tata laksana utamanya adalah zinc gitu. Biasanya kita kan kombinasi antara, tapi kalau misalnya di tata laksana 5 pilar diare itu, kalau misalnya kalian dengar misalnya ibu-ibu nih, anak saya mencret dikasih laktobe misalnya ya. Sebenarnya saya nggak boleh nyebut merek ya, tapi kita sebutnya probiotik misalnya ya, gitu. Nah, sebenarnya kan utamanya zinc-nya, ya kan? Zinc sama kita harus pantau anak tersebut ada tanda dehidrasi atau tidak, gitu. Nah, kalau misalnya ternyata anak tersebut ada alergi terhadap zinc, mungkin probiotik bisa jadi pilihan, yaitu kayak seperti misalnya laktobe, LBO sekarang kan banyak ya, banyak pilihan. Walaupun sebenarnya dia bukan berperan sebagai fungsi utama. Sebenarnya kan yang fungsi utama menghentikan kan zinc-nya, ya. Cuman ada penelitian yang mengatakan kalau zinc dikombinasi dengan probiotik, lamanya diarenya itu akan jadi lebih singkat sembuhnya dibandingkan dengan yang tidak dapat probiotik sama sekali. Ya, ya bisa mungkin itu jadi alternatif pilihan sambil anak tersebut banyak minum ya. Kalau misalnya anak tersebut mual juga kita berikan obat mutahnya ya. Sambil mungkin kita periksakan BAB-nya. Ini BAB-nya ini penyebabnya apa? Apakah virus saja atau bakteri? Kalau misalnya tidak ada darah, tapi dari dalam pemeriksaan BAB-nya didapatkan sel darah putih lebih dari 5/8 pandang besar, itu artinya anak tersebut ada disentri. Itu kita harus kasih antibiotik. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya berarti virus ya. Berarti kalau misalnya anak tersebut alergi terhadap zinc ya kita nggak bisa berikan, tapi kita berikan aja probiotik sambil anak tersebut banyak minum. Kalau misalnya 3 hari tambah berat diarenya gitu ya, atau tidak membaik silahkan ke dokter anak. Itu aja. Jadi memang kita sudah rujukan aja dari awal gitu ya, atau misalnya datang ke kita dulu sambil kita pantau ulang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Dok, saya izin jawabannya. Ya, gimana? Apakah MTBS ini sudah diterapin di puskesmas atau di klinik? Kalau di MTBS, kalau di puskesmas sudah. Ya, cuman memang kalau di MTBS, kalau di klinik-klinik memang biasanya ada yang pakai, ada yang tidak ya. Cuman kalau MTBS ini hampir semua puskesmas sudah menggunakan. Itu bahkan mereka punya polinya sendiri ya, poli MTBS kan ya. Poli MTBS atau MTBM disesuaikan dengan usia anak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Dok, terima kasih. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita maju ke MTBM mungkin? Udah ya, cukup jelas ya. Jadi memang kalian nanti bisa baca-baca sendiri untuk tabel MTBS ini, karena memang cukup banyak sekali ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya kalian lihat ke belakangnya itu, nanti kalian ada dosis diazepam yang mesti dikasih berapa ya, kemudian juga dosis antibiotik yang dikasih berapa dan selama berapa lama. Nah, di sini kan ada panduannya ya, amoksisilin dan potlimoxasol, cefixim berapa miligram per kilogram berat badan gitu kan ya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya kalau tabel MTBS tadi seperti yang saya bilang semakin kita sering melakukan gitu ya, maka kalian tuh akan hafal sendiri. Karena kalau misalnya dihafal gitu ya, waduh sulit sekali kan banyak banget gitu ya. Jadi memang lebih baik saya sarankan Anda sambil mengerjakan kasus ya. Ya, kita lanjut ke MTBM kali ya, kita ke slide kuliah aja lagi. Ya. Nah, di sini manajemen terpadu bayi muda, yaitu kita biasanya untuk cakupannya antara anak usia 1 hari sampai 1 bulan. Kalau tadi MTBS 2 bulan sampai usia 5 tahun ya. Nah, kalau manajemen terpadu bayi muda itu
tidak hanya bayi sakit aja. Kalau di sini ada bayi sehat, bayi sakit, bayi yang dibawa ke fasilitas rawat jalan, ya, sama bayi yang dikunjungi saat kunjungan neonatal. Jadi nanti ada waktu-waktunya kunjungan tersebut selama kapan saja, gitu ya, kita sarankan. Slide. Slide berikutnya. Nah, di sini kalau cakupan pelayanan MTBM ini harus mencakup pertama perawatan esensial bayi baru lahir, ya. Di sini kan mencakup pemberian vitamin K, pemberian imunisasi, ya. Kemudian juga harus mencakup pengenalan tanda bahaya bayi baru lahir untuk persiapan rujukan. Misalnya bayi tersebut langsung menangis atau tidak. Misalnya apakah bayi bernafas merintih atau tidak. Ada asfiksia atau tidak. Di sini memang kita harus bisa mengenal tanda bahaya bayi baru lahir. Kemudian penata laksanaan bayi berat lahir rendah dan penata laksanaan infeksi baru lahir. Ya, slide. Nah, ini kurang lebih mungkin saya akan bahas sekilas dulu ya mengenai alur untuk pendaftaran alur poli MTBS atau MTBM. Ya, jadi yang pertama pasien tersebut datang di puskesmas ya, kemudian setelah pasien tersebut mendaftar, kemudian kita cocokkan identitas di rekam medis ya, memang ada petugasnya tersendiri nanti ya. Nah, nanti setelah cocok ya kembali ke pendaftaran. Nah, untuk mendapatkan rekam medis dan pasien tersebut membawa formulir MTBS atau MTBM. Ya. Nah, bisa juga formulir MTBS dan MTBM-nya itu ada di dalam poli kita. Jadi setelah pasien tersebut masuk, ada rekam medis, ada formulir MTBS, MTBM, kita lakukan anamnesis sesuai tadi yang sudah saya terangkan sebelumnya. Ya. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik, terus melakukan prosedur pemeriksaan pasien untuk menentukan diagnostik. Nah, kemudian setelah semuanya sudah dilakukan, kita sampaikan hasil pemeriksaan. Nah, pasien tersebut perlu dirujuk apa enggak? Kalau misalnya enggak dirujuk, ya kita sampaikan tadi apa yang mesti orang tua lakukan dan diakhiri dengan proses konseling ya. Nah, kalau misalnya memang tidak perlu dirujuk, menyerahkan bukti pembayaran atau ke farmasi, penyerahan obat, kemudian selesai. Ya. Jadi memang kita harus secara cepat untuk menyelesaikan proses dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, klasifikasi, sampai ke konseling. Ya. Sampai di sini boleh ditanyakan untuk alur MTBS, MTBM? Cukup jelas ya. Nah, kita lanjutkan lagi tadi ke MTBM. Ya, di sini ya mungkin kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, ini tadi udah ya tadi untuk MTBS atau MTBS. Nah, ini pelayanan kesehatan neonatal. Nah, itu yang setelahnya. Nah, di sini tidak hanya satu kali saja dilakukan karena penilaian yang dilakukan pun berbeda untuk tiap kunjungan. Jadi ini bisa saja orang tua yang datang ke kita atau justru kita mengunjungi pada saat kunjungan neonatal. Jadi yang pertama pada saat lahir ya, manajemen asfiksia bayi, ya, kemudian inisiasi menyusui dini, kemudian pemeriksaan segera saat lahir menjaga bayi tetap hangat, pemberian salep mata, vitamin K1, injeksi dan imunisasi hepatitis B, mengenali bayi berat badan lahir rendah, dan konseling. Nah, pada saat lahir ini, ketika bayi lahir misalnya, kalau misalnya bayi tersebut bugar, gitu ya, bugar bisa tidak ada masalah, langsung menangis, gitu. Cukup saja dikeringkan dan dihangatkan, kemudian lanjut dengan proses inisiasi menyusui dini. Ya, tapi kalau misalnya bayi tersebut misalnya tidak menangis, kemudian jatuh ke dalam asfiksia berat misalnya ya, kemudian merintih gitu, terus bahkan ada sianosis, kebiruan ya, kalian tetap harus dengan prosedur menghangatkan ya, kemudian vitamin K juga tetap diberikan sambil menyiapkan proses rujukan.
Jadi jangan lupa kalian tetap perawatan rutin tetap dilakukan, tapi sambil untuk menyiapkan proses rujukan dan konseling kepada orang tua. Ya. Nah, kunjungan berikutnya disarankan pada 6-48 jam setelah lahir. Ada juga yang mengatakan 6-24 jam setelah lahir. Nah, untuk yang kunjungan pertama ini, kita lakukan pemeriksaan bayi baru lahir, kemudian pemberian ASI eksklusifnya seperti apa, menjaga bayi tetap hangat, perawatan bayi, tanda sakit dan bahaya, merawat bayi baru lahir, dan konseling ke orang tuanya. Ya. Kemudian untuk hari ketiga sampai hari ketujuh setelah kunjungan, kita lakukan pemeriksaan ulang. Ya, jadi memang kita nggak dalam satu kali kunjungan aja. Kemudian ASI eksklusif, perawatan bayi dan tanda sakit dan tanda bahaya. Nah, untuk hari ketiga sampai ketujuh ini, kita jangan lupa untuk tata laksana untuk melihat apakah bayi tersebut kuning atau tidak. Ya, dengan metode Kramer. Nanti kalian bisa download di bagan MTBM. Di situ ada cara-cara pengenalan bayi kuning. Penilaiannya tuh persis seperti kita menilai MTBS. Jadi kuncinya adalah kita anamnesis. Ya, pertama kita lihat keadaan umum bayi dulu, kemudian anamnesis, lanjut dengan pemeriksaan fisik, kemudian klasifikasi. Nah, jangan lupa sama seperti tadi klasifikasi yang sudah kita buat, kita tulis di status atau rekam medis. Ya. Kemudian untuk hari ke-8 sampai ke-28 kita lakukan pemeriksaan ulang. Kemudian ASI eksklusif ya seperti apa kita lihat dan kita nilai. Kemudian juga jangan lupa kalau misalnya untuk kunjungan ke kita atau misalnya ke puskesmas, biasanya bayi tersebut kan rutin untuk ditimbang ya. Kemudian adakah tanda sakit atau bahaya? Misal tanda sakit atau bahaya itu apakah anaknya ini tidur terus, susah dibangunkan, ada demam ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian merawat bayi baru lahir dan konseling. Nah, di sini kenapa kok sampai 28 hari batasnya? Karena sesuai dengan konsep neonatal itu sampai usia 28 hari. Ya. Nah, ya lanjut. Nah, di sini tadi kalau misalnya tanda-tanda bahaya nih, yang kapan kita harus segera melakukan proses rujukan. Yang pertama, kalau bayi tersebut tidak bisa menyusu, bayi tersebut kejang, mengantuk atau tidak sadar, frekuensi nafas kurang dari 20 kali per menit atau terdapat henti nafas lebih dari 15 detik, frekuensi nafas lebih dari 60 kali per menit dalam 1 menit, ya, merintih dan terlihat tarikan dada yang dalam dan adanya kebiruan pada mulut, ya, atau pada bibir. Nah, untuk kejang pada neonatus, ya, ini kejangnya berbeda dengan anak yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau misalnya pada neonatus itu kan pertumbuhan otaknya itu belum sesempurna bayi yang lebih besar di atas 1 bulan ya. Jadi pola kejangnya pun berbeda. Kadangkala memang seringkali tidak kelojotan, tapi kejangnya ini bisa hanya mengedip-ngedipkan mata, gerakan seperti mengayuh ya, atau gerakan mengecap-ngecap itu juga bisa kejang. Itu kejang pada neonatus atau kejang pada bayi di bawah usia 28 hari. Kalau misalnya kejang di atas usia 1 bulan, biasanya bisa kelojotan, ya, bisa hanya bengong saja, tapi kejangnya bersifatnya menyeluruh dibandingkan kejang bayi di bawah usia 28 hari. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini mengenai MTBM? Sebelum saya lanjut ke bagan ya. Ada Bu, saya izin bertanya. Gimana? Apakah bayi yang lahirnya prematur juga bisa melakukan MTB? Nah, kalau misalnya untuk bayi prematur bisa, ya. Cuman memang untuk bayi prematur kan kita sesuaikan dengan usia kronologis. Tapi tetap aja kunjungannya jadwalnya sama seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi pada saat bayi baru lahir, kemudian usia 1-24 jam setelah lahir gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bayi prematur kita lihat dulu mungkin dari segi berat badannya ya. Kalau misalnya lahirnya misalnya 1.500 gitu ya atau misalnya 1.800,
kemudian anaknya misalnya cenderung kurang aktif, lebih baik kita langsung siapkan proses rujukan. Gitu ya, karena biasanya kalau bayi-bayi prematur di bawah usia 34 minggu, problemnya itu problem hyaline membrane disease atau problem pernafasan karena surfaktannya belum terbentuk. Jadi memang lebih baik kita sarankan langsung ke proses rujukan. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya maju ke slide berikutnya? Tidak ada, Bu. Ibu, izin. Tidak ada ya. Gimana? Apabila bayi mengalami kejang, Bu, kan yang pertama melihat itu orang tuanya. Tindakan apa yang harus dilakukan orang tua ketika bayi mengalami kejang? Nah, kalau bayi kejang gitu, itu memang variasinya lebih banyak ya. Penyebabnya tuh paling sering adalah hipoglikemi. Ya, yang pertama kita bisa cek gula darahnya. Target gula darah pada bayi itu di atas 45 mg per desiliter. Kalau misalnya memang ternyata bayi tersebut kadar gulanya baik di atas 45 mg per desiliter, tapi ada demam dan kejang atau justru kejang tanpa demam, sebaiknya langsung lakukan proses rujukan aja. Karena takutnya kalau misalnya bayi di bawah usia 28 hari kejang, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena proses infeksi, ya, bisa karena kekurangan elektrolit, kekurangan kalsium paling sering, atau justru yang kita takutkan yang paling sering adalah perdarahan intrakranial atau perdarahan kepala. Karena misalnya defisiensi vitamin K. Misalnya. Jadi kalau misalnya dari laporan orang tua ada kejang gitu ya, lebih baik memang kita langsung lanjutkan ke proses rujukan saja. Tapi dengan catatan sebelum kita rujuk, bayi tersebut dalam kondisi baik ketika dirujuk. Ya, jadi sambil kita stabilisasi, kita konseling untuk rujuk dan kita siapkan rujukan. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas? Jelas, Bu. Ya. Ya, lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini pertama kita lihat ya bagian yang awal, apakah bayi tidak mau minum atau memuntahkan semuanya, apakah bayi kejang atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah melalui proses anamnesis, kita lihat dan raba nih, apakah bayi bergerak hanya jika dirangsang saja. Kemudian hitung nafas dalam 1 menit. Jika lebih dari 60 kali per menit, ulangi menghitung apakah bayi bernafas cepat, sama seperti tadi ya. Kita harus hitung nafas dalam 1 menit. Kemudian ataukah bayi justru bernafasnya lambat, lebih dari 30 kali per menit. Apakah ada tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat? Dengarkan apakah bayi merintih. Ya, nanti kalian juga bisa searching di YouTube, misalnya stridor pada bayi, gitu kan ya, atau bayi merintih seperti apa. Nah, kalian bisa lebih terbayang ya kalau misalnya sudah melihat videonya ya. Kemudian ukur suhu aksiler. Suhu tubuh normal bayi kan 36,5 sampai 37,5. Kalau misalnya di atas itu berarti kategorinya adalah demam ya. Kemudian lihat adakah pustul di kulit. Pustul itu misalnya jadi seperti kayak bisul tapi berisi nanah. Jadi ada benjolan berwarna putih ya. Kemudian apakah ada mata bernanah ya? Apakah pusar kemerahan atau bernanah ya, untuk melihat apakah ada infeksi pada tali pusat atau tidak. Nah, setelah kalian tanyakan dan kalian lihat, klasifikasikan kemungkinan penyakit berat atau infeksi bakteri. Nah, ya. Nah, dari sini kalian bisa golongkan menjadi penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, infeksi bakteri lokal, atau bukan infeksi. Nah, kalian tata laksana sesuai dengan klasifikasi yang sudah kalian buat. Nah, kalau misalnya ternyata masuknya infeksi bakteri berat, kalian harus rujuk segera. Ya, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini maaf ini agak kurang jelas ya. Di sini kalian periksa ikterus ya. Nah, kemudian kalian juga buat klasifikasinya di sini kalian bisa buat apakah ikterus berat, hanya ikterus saja,
atau tidak ada ikterik. Nah, kalau misalnya tidak ada ikterik, ya biasanya kalian hanya lakukan konseling saja atau edukasi dan kapan dilihat kembali. Ya, slide lagi berikutnya. Ya, kita lewat lagi berikutnya. 5 sama ya, seperti yang awal tadi. Nah ini ini ikterus nih, mungkin lebih jelas ya. Nah untuk yang tadi, kalau misalnya ikterusnya, kalau misalnya bayi kuning, kalau misalnya iya pada usia berapa bayi kuningnya, ya. Kemudian apakah warna tinja bayi pucat, dan kemudian lihat apakah ada kuning pada bayi, tentukan sampai daerah mana warna kuning pada bagian badan bayi. Ya, nah di sini kalian lihat, kalian klasifikasikan ikterus berat kalau timbul kuning pada hari pertama kurang dari 24 jam setelah lahir, atau kuning ditemukan pada usia lebih dari 14 hari yang disebut dengan prolonged jaundice ya. Kuningnya sampai telapak tangan atau kaki dan tinjanya berwarna pucat ya. Kemudian kita klasifikasikan ikterus berat. Nah, cegah agar gula darah tidak turun dan nasihati cara menjaga bayi tetap hangat selama perjalanan, kemudian rujuk segera ya. Nah, kalau misalnya ternyata timbul kuning pada umur lebih dari 24 jam sampai kurang 14 hari dan tidak sampai telapak tangan atau kaki, kalian bisa klasifikasikan hanya ikterus saja dan lakukan asuhan dasar bayi muda, menyusu lebih sering, nasihati kapan segera kembali, dan kunjungan ulang selama 2 hari kemudian ya. Nah, kalau misalnya nggak ada kuning, ya kita lakukan asuhan dasar bayi muda saja. Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini kalian juga bisa baca memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian ASI. Ya, slide. Lagi, nah di sini ya. Kalau misalnya memang ternyata ada kejang, ya obat anti kejangnya pilihan pertama kalau untuk bayi fenobarbital, berbeda dengan anak. Kalau anak lebih besar biasanya kita pakainya diazepam yang pertama, ya. Fenobarbital justru pilihan yang kedua. Tapi kalau untuk neonatus di bawah 28 hari, justru obat anti kejang pilihan pertamanya adalah fenobarbital. Ya. Untuk dosisnya ya 100 mg per 2 mili ya. Dalam ampul 2 mili diberikan secara intramuskular perlahan ya. Kemudian dosisnya 30 mg sama dengan 0,6 mili. Jadi memang kalian juga harus menghitung dosisnya butuhnya berapa per kilogram berat badan ya. Nah, di sini juga kalian juga bisa baca bagaimana bayi dapat dirujuk, syarat dirujuk nih. Suhunya kalau di atas 35,5. Denyut jantung di atas 100 kali per menit. Tidak ada tanda dehidrasi berat. Misalnya ada bayi baru lahir, tiba-tiba ketika kalian lagi menyiapkan rujukan, bayi tersebut mengalami penurunan kondisi, misalnya suhunya jadi 34 derajat, denyut jantungnya di bawah 100 kali per menit, terus ada tanda-tanda dehidrasi. Kalau kondisi seperti ini kita lebih baik tunda saja rujuknya, sambil kita edukasi ke orang tua bahwa ini kondisi anaknya mengalami penurunan nih Bu. Jadi kita nggak sarankan rujuk dulu. Kalau misalnya anaknya stabil ya kita berangkat. Tapi kalau misalnya memang anaknya tersebut tidak stabil atau kondisi makin memburuk, saya sarankan tidak perlu dirujuk saja. Atau kita tunda proses rujukan, kita stabilkan di sini dulu, karena takut khawatir di jalan ada apa-apa. Gitu ya. Jadi untuk proses rujukan juga syarat salah satunya adalah anak tersebut harus stabil ya. Ya, slide. Slide-nya. Nah, di sini tadi ada kata-kata mencegah agar gula darah tidak turun ya. Nah, di sini kalau misalnya bayi masih bisa menyusu, ibu diminta tetap menyusui bayinya. Jika bayi tidak bisa menyusu tapi masih bisa menelan, beri ASI perah dengan cangkir kecil atau sendok atau ditetesi dengan pipet. Berikan kira-kira 20 sampai 30 mili sebelum dirujuk. Sebagai catatan, biasanya untuk refleks hisap dan menelan ini sempurna di atas bayi usia 34 minggu. Kalau misalnya bayi minggu, hampir pasti memang semuanya refleks menelan dan hisap tidak sempurna. Jadi biasanya butuh pipa orogastrik atau nasogastrik ya, atau NGP.
Nah, di sini ada pemberian antibiotik intramuskular sesuai dengan berat badannya ya, dan berapa mili bisa kita kasih ya. Ya. Untuk slide berikutnya. Nah, di sini juga ada tentang metode kangguru. Ya. Nah, kalau misalnya memang untuk stabilisasi di jalan, ini metode kangguru ini bisa jadi pilihan. Jadi sambil anak tersebut pakai oksigen gitu ya, kalau misalnya tidak ada fasilitas inkubator untuk transport, kalian bisa lakukan dengan sarankan ke ibu untuk menerapkan metode kangguru. Ya. Nah, di sini kalian mungkin udah pernah ya, udah pada tahu metode kangguru kan ya? KMC udah pada tahu? Nah, kalau misalnya belum tahu ya, mungkin saya sekilas terangkan. Jadi untuk metode kangguru ya, bayi hanya memakai popok, topi, kaos tangan, dan kaos kaki, diletakkan telungkup di dada ibu dengan posisi tegak atau diagonal. Nah, jadi jadi ibu tersebut menggunakan kemeja yang berkancing depan, ya karena anaknya tersebut kancing ibunya dibuka semuanya dulu yang bagian depan, terus anak tersebut ditaruh di dada ibunya, kemudian kemeja ibunya pun ditutup kembali. Jadi anaknya ada di dalam kemeja ibu, sambil ibu tuh ngedekap bayinya. Ya, tujuannya apa? Agar skin to skin contact antara ibu dan anak itu lebih optimal dibanding kalau misalnya anak tersebut ditaruh di dada ibu, tapi ibu tersebut masih memakai baju atau kemeja. Ya. Terbayang ya sampai di sini ya? Jadi tujuannya adalah untuk kontak kulit ke kulit antara ibu dan anak. Kemudian atur posisi kepala, leher, dan badan dengan baik untuk menghindari terhalangnya jalan nafas. Ya. Kepala menoleh ke samping di bawah dagu, ibu ekstensi ringan, tangan dan kaki bayi dalam keadaan fleksi seperti posisi katak, kemudian fiksasi dengan selendang. Ibu mengenakan pakaian blus longgar sehingga bayi dapat berada dalam satu pakaian dengan ibu, jika perlu gunakan selimut. Nah, selain ibu, ayah dan anggota keluarga lain bisa melakukan metode kangguru, jadi tidak harus oleh ibunya saja. Bisa sama ayah, ya, bisa sama misalnya yang terlibat dalam pengasuhan bayi tersebut juga bisa kita ajarkan metode kangguru. Ya. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan suhu tubuh atau selama perjalanan untuk agar bayi tersebut tetap hangat. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Masih ada atau nggak nih kita lihat. Nah, ini asuhan dasar bayi muda ya. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi dan imunisasi ya. Mencegah infeksi kita harus sarankan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi ya. Bersihkan tali pusat jika basah atau kotor dengan air hangat yang matang, kemudian keringkan dengan kain yang bersih dan kering, dan ingatkan ibu supaya menjaga tali pusat selalu bersih dan kering. Karena kalau misalnya basah terus, biasanya tali pusat itu akan cenderung berbau, dan pada kondisi tersebut juga bisa memicu terjadinya infeksi. Ya. Kemudian jaga kebersihan tubuh bayi dengan memandikannya setelah suhu stabil. Gunakan sabun dan air hangat, bersihkan seluruh tubuh dengan hati-hati. Hindarkan bayi baru lahir kontak dengan orang sakit karena rentan tertular penyakit. Nah, minta ibu untuk memberikan kolostrum dan anjurkan ibu untuk menyusui sesering mungkin, hanya ASI saja sampai usia 6 bulan. Jadi kita juga mesti edukasi ke orang tua bahwa kalau awal-awal sampai hari ketiga rata-rata biasanya ASI belum keluar, hanya berupa kolostrum. Jadi kita sarankan tidak cepat-cepat untuk memberikan formula, karena formula itu kadar lemaknya tinggi. Jadi kalau bayi tersebut sudah mendapatkan formula, karena sudah keburu kenyang, bayi tersebut otomatis tidak mau menghisap payudara ibunya, ya karena sudah
kenyang karena formulanya. Ya. Kemudian minta ibu untuk memberikan ASI saja sesering mungkin, minimal 8 kali per hari, siang maupun malam. Nah, siang pasti bayi akan lebih banyak tidur kan dibandingkan dengan malam. Nah, kalau misalnya siang lebih dari 2 jam anak tersebut tertidur, bangunkan oleh ibunya, ya. Kemudian menyusui dengan payudara dan kiri dan kanan secara bergantian masing-masing 15-30 menit. Nah, berikan ASI dan 1 payudara sampai kosong sebelum pindah ke payudara lainnya. Jadi sebelum pindah ke payudara yang satu, dianjurkan untuk melihat respon bayi. Karena kalau misalnya anak tersebut sudah kenyang, terus kita tawarkan payudara yang sebelahnya, gitu ya, anak tersebut bisa gumuh atau muntah karena terlalu kenyang. Gitu. Jadi kita harus tekankan ke ibu masing-masing payudara 15-30 menit, proses menyusuinya, tapi kita sambil lihat respon bayi tersebut apakah memang sudah kenyang atau belum, gitu ya. Kemudian minta ibu untuk meletakkan bayi di dadanya sesering mungkin dan tidur bersama ibu. Jadi ini untuk kedekatan antara ibu dan anak atau bonding ya, dan juga biasanya untuk mempertahankan produksi ASI ibu. Nah, kemudian ingatkan ibu dan anggota keluarga lain untuk membaca kembali hal-hal tentang pemberian ASI di kartu nasihat ibu atau buku KIA. Dan minta ibu untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami, sama seperti tadi MTBS. Kalau nggak ada yang dipahami gitu ya, ibu tersebut kita pancing untuk bertanya. Gitu ya. Jadi pada saat kunjungan kita juga harus proaktif menanyakan, Bu gimana yang tadi saya terangkan sudah dipahami atau belum. Ya. Jadi memang sebenarnya ini alurnya seperti ini, tapi kita ajukan sesuai dengan bahasa awam atau bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita kayak ngobrol aja gitu. Jadi jangan kaku gitu. Karena kita misalnya nggak hafal, terus kita baca terus nanya gitu. Itu akan cenderung membuat ibu juga jadi sungkan untuk bertanya sama kita. Ya. Kemudian jangan lupa untuk imunisasi. Jadi semua informasi yang sudah kita sampaikan gitu ya, dan yang tadi kita sudah lakukan berdasarkan bagan MTBM, kita tulis di buku KIA. Jangan lupa untuk menuliskan imunisasi selanjutnya apa yang harus dilakukan. Ya. Ya. Berikutnya. Nah, ini kecil sekali ya. Nanti mungkin kalian bisa lihat di buku MTBM ya, biar lebih jelas ya. Ya, slide. Nah, di sini konseling bagi ibu dan keluarga mengajari cara pemberian obat lokal di rumah. Nah, kalau misalnya di sini mencakup cara mengobati infeksi bakteri lokal, yaitu infeksi kulit atau pusat, infeksi mata, ya. Terus cara mengobati luka di mulut atau sariawan ya. Jadi ibu kadang suka mengeluh, dok anak saya kok putih-putih di mulut. Terus anaknya juga jadi nggak mau nyusu. Wah itu hati-hati, mungkin bisa juga ada TRAS atau infeksi jamur di mulut ya. Kemudian cuci tangan sebelum mengobati bayi, bersihkan mulut bayi dengan ujung jari yang terbungkus dan telah dicelupkan ke dalam larutan air matang, NaCl ya ini sebenarnya ya. Kemudian olesi mulut dengan gentian violet 0,25% atau teteskan 1 mili suspensi nistatin. Suspensi nistatin ini bisa diulang per 6 jam bila perlu, ya bisa 4 kali per hari ya. Kemudian jangan lupa prinsip aseptik cuci tangan, ya obati luka atau bercak mulut di 3 kali sehari selama 7 hari ya. Nah di sini cara mengobati infeksi kulit atau pusar ya. Di sini bersihkan nanah dan kurusta dengan air matang dan sabun secara hati-hati. Keringkan daerah sekitar luka dengan kain bersih dan kering. Kemudian olesi dengan gentian violet atau betadine. Ya, tapi memang jangan terlalu banyak untuk betadinnya. Kemudian cuci tangan kembali. Nah, untuk cara mengobati infeksi mata, cuci tangan ibu sebelum mengobati bayi. Bersihkan kedua mata bayi 3 kali sehari menggunakan kapas, kain bersih dengan air hangat. Beri salep atau tetes mata tetrasiklin 1% atau kloramfenikol 0,25% pada kedua mata. Nah, oleskan salep atau teteskan obat mata pada bagian dalam kelopak mata bawah, cuci tangan ya
dan obati sampai kemerahan hilang. Nah, jadi ini konseling kita untuk mengajari cara pemberian obat lokal ya, berdasarkan infeksinya. Slide. Nah, di sini tips untuk mengajari ibu menyusui dengan baik dan meningkatkan produksi ASI seperti apa nih ya. Kalian bisa baca-baca dulu di sini ya. Dan yang paling penting adalah kalian harus melihat perlekatannya sudah optimal atau belum ya. Nasihati ibu kapan segera kembali ya. Nah, kalau misalnya memang bayi menunjukkan salah satu dari gejala tersebut, misalnya gerakan bayi berkurang, nafas cepat, sesak nafas, perubahan warna kulit, kebiruan atau ikterus ya atau kuning, malas menyusu, badan teraba dingin atau demam, suhu di atas 37,5, kulit bertambah kuning dan bertambah parah, segera dibawa ya, boleh ke fasilitas terdekat atau segera bawa kontrol ke puskesmas juga tidak apa-apa. Akhirnya kita siapkan proses rujukan ya. Nah, di sini juga nasihati ibu kapan kunjungan ulang. Kalau misalnya ada infeksi bakteri lokal, diare dehidrasi ringan sedang, diare tanpa dehidrasi, ikterus ya, masalah pemberian ASI, luka atau bercak putih di mulut, kunjungan ulangnya setelah 2 hari setelah diobatin ya. Kalau misalnya berat badan rendah menurut umur ya 14 hari. Misalnya bayi lahir cuma 2 kilo misalnya ya. Nah, itu bisa setelah 14 hari. Tapi kalau misalnya bayi tersebut 32 minggu lahirnya ya, kemudian juga beratnya misalnya di bawah 1.500, memang kita sarankan dirawat di rumah sakit saja. Jadi kita menyiapkan proses rujukan ya. Slide. Nah, di sini kalian mungkin nanti bisa baca ya mengenai masalah-masalah pemberian ASI pada bayi. Ada bingung puting ya, terus ada juga kalau misalnya bayinya nangis atau rewel apa yang harus dilakukan. Terus kalau misalnya bayi sakit, bayi sumbing, bayi kembar seperti apa ya. Slide. Nah, di sini juga kalau misalnya ibu khawatir nih ASINya nggak cukup ya. Nah, kemudian apa nih konseling yang harus kalian lakukan ya? Di sini ada banyak problem-problemnya dan cara mengatasinya. Slide. Nah, alternatif pemberian minum. Jadi memang kita tidak sarankan untuk pemberian minum dengan DOT ya. Mengapa? Karena ketika bayi tersebut menyusu dengan DOT, menghisap DOT itu akan timbul bingung puting. Karena ada perbedaan sensasi menghisap puting ibu dengan sensasi menghisap dengan DOT. Kalau misalnya dengan DOT, bayi hanya menghisap sedikit saja, maka air susu akan keluar atau form susu tersebut akan keluar. Tapi kalau misalnya menghisap di puting, bayi ini perlu ekstra effort atau ekstra usaha untuk menghisap. Jadi kenapa kalau misalnya yang awalnya bayi tersebut ketika dirawat di rumah sakit pakai DOT terus ya, kemudian pas pulang ke rumah dia kadang-kadang suka nggak mau ngisep dulu ke puting ibunya karena udah bingung puting, karena ada perbedaan antara menghisap dari DOT dengan menghisap langsung payudara ibunya. Ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini ada alternatif pemberian minum, yaitu pemberian minum dengan cangkir. Nah, kemudian jumlah susu yang diberikan dengan cangkir ini bagaimana? Jadi mulai dengan 80 cc per kilogram berat badan per hari. Ya. Jadi kalau misalnya kalian jadwalkan per 3 jam sekali, berarti 80 cc 80 misalnya berat bayi tersebut misalnya 2 kilo atau misalnya 3 kilo ya. Berarti berat badan dikali 80, 240 ya, dibagi 8 kali pemberian. Ya, karena kalau misalnya dalam 24 jam kan kalau 3 jam itu 24 jam dibagi 3 artinya 8 ya. Jadi dibagi 8 kali pemberian, artinya misalnya per kali minumnya 30 cc. Ya, jadi kita harus perkalikan dulu 80 dengan berat badan per harinya berapa. Kalau misalnya kalian planning per 3 jam sekali diberikan, artinya harus dibagi 8 lagi. Sampai sini udah jelas cara menghitung jumlah susu yang harus diberikan? Atau ada yang mau ditanyakan?
Kalau misalnya per 2 jam sekali, artinya hanya berat badan bayinya 3 kilo kayak seperti tadi, artinya kita 3 kali maksimalnya. Ya. Slide. Untuk yang berikutnya. Ya, udah selesai ya. Jadi kalau untuk materi kuliah dulu masalahnya apa? Kemudian misalnya kalian lihat berdasarkan alur yang sudah kalian lihat dari keluhan ibu atau pengasuh, ya. Kemudian periksa bayinya, klasifikasikan, dan kemudian kalian lihat tata laksananya berdasarkan klasifikasi yang sudah kalian buat. Jangan lupa untuk tata laksananya dan klasifikasinya kalian tulis dalam status, dan jangan lupa konseling pada ibu berdasarkan klasifikasi yang sudah kalian dapatkan tadi. Ya, Wallahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum saya tutup nih? Udah jelas semua? Tidak ada, Bu. Udah nggak ada ya? Nah, minggu depan ujian ya kalian ya? Iya, Ibu. Hari apa ujiannya? Hari Senin, Bu. Oh, hari Senin. Iya. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan lancar, dapat hasil yang bagus semuanya ya. Untuk yang imunisasi ada yang mau ditanyain nggak yang minggu kemarin kita kuliah? Apa udah jelas semuanya? Udah jelas ya? Iya deh kalau gitu. Ya nanti kalian untuk lebih jelasnya, kalau tadi saya jelaskan hanya prinsip-prinsip untuk membaca atau mengklasifikasikan MTBS ya. Tapi nanti kalian boleh download sendiri untuk MTBM-nya. Mungkin tadi yang slide saya kurang jelas ya. Tapi kalau yang MTBS, kalian bisa save dari yang saya tadi udah saya download yang terbaru. Ya. Kalau begitu, ya sekian dulu kuliah dari saya. Selamat belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Dok. Nah. Terima kasih. Ya.